dia sudah ngomong cabut proses gitu ya. Artinya di sini menteri-menteri ini udah semua udah kebakaran jenggot, mulai mengaku barang dagangannya, mulai Hmm. mengakui apa yang sudah dia jual. Para pejabat akhirnya mulai mengaku ya. Kalau kita lacak Yes, dari pengakuan itu kan karena sudah terbongkar sertifikatnya sudah. beredar di sosial media gitu ya. Dari awal ketika Presiden Prabowo sudah mulai mengatakan bongkar, coba dicek di lapangan, itu akhirnya mulai terbongkar wajah-wajah aslinya, siapa yang sudah menjual apa mungkin gitu. Siapa yang sudah memberikan apa, masing-masing berdiri sendiri tanpa terkoordinasi dan membuktikan bahwa keseluruhannya itu harus dianggap sebagai ilegal, Hmm. harus dianggap sebagai palsu Ya. gitu. Nah, keburu dia kena reshuffle di Maret, udahlah mengakui saja. Nah, cuman yang mesti diperhatikan selanjutnya adalah ini sepertinya ada upaya delay. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal satu Visi Utama program Buka Kartu. Pick 2, kemudian semakin ramai dibicarakan karena info terakhir sudah ada HGB ya yang dikeluarkan oleh tentu pemerintah dalam hal ini adalah ATR BPN yang itu di atas laut. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan yang sangat mendasar ya. Apakah sebenarnya hukum kita ini cuma jadi kesetnya para bisnis gitu ya? Jadi membuka apa karpet merah seluas-luasnya dengan cara apapun meskipun itu misalnya melanggar hukum, tapi kemudian mengcreate sesuatu yang dianggap itu legal gitu. Nah, untuk berbicara mengenai itu kita sudah ada narasumber istimewa Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI, tapi biasanya saya manggilnya Bang Ijul ya, karena kami juga sering dulu main futsal bareng gitu. Tapi sekarang seiring dengan usia kayaknya main futsal itu bukan pilihan lagi. Bang Ijul, apa kabar? Kabar baik, Bung Adnan. Terima kasih banyak. Ya, Salam sahabat integritas. Siap. ya, Bang Ijul. Kemarin Ya. kalau tidak salah Senin lalu kan juga akhirnya ke lapangan ya, melihat Yes. langsung pagar laut yang panjangnya waktu itu kira-kira 30 kilo, meskipun ada beberapa yang mengatakan lebih dari 30 kilo sebenarnya. Ya. Apa yang terlihat di sana, Bang Ijul? Jadi sedikit latar belakang ya, buatan. Sebelum kami melaut itu, kami investigasi secara tertutup dulu ke instansi di pusat, yaitu KKP, lalu ATR BPN, dan berbagai macam instansi yang terkait lah ya, gitu ya, BKPM dan segala macamnya. Lalu kami cek juga di sistem pemerintahan setempat, gitu ada dinas-dinas, PSDKP dan segala macam, untuk mengkonfirmasi tiga hal. Pertama, apakah ada semacam konsesi bisnis di atas wilayah laut itu? Yang pertama, dan apakah masuk dalam kategori PSN dengan segala special treatmentnya gitu ya, berdasarkan Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya? Atau adakah administrasi-administrasi termasuk perizinan-perizinan yang sedang berproses, sudah berproses, ataupun bahkan termasuk sertifikat-sertifikat yang sudah diterbitkan gitu. Dan apakah sinkron lintas-lintas instansi ini apakah sinkron? Lalu yang ketiga, kami mengecek identitas. Kalau memang terjadi administrasi, sertifikasi, perizinan dan segala macamnya, identitas siapa yang ada di situ, gitu ya. Nah, kami bisa pastikan di awal-awal sekitar hampir sebulan, 2 bulan lebih yang lalu, bahwa tidak ada kesemuanya itu. Jadi tidak ada catatan administrasi, sertifikasi, kepemilikan, pihak itu nggak ada sama sekali. Baru kami turun ke lapangan gitu ya, ke laut maksudnya. Nah setelah ke laut pun itu kita tidak langsung terjun ke laut gitu ya, tidak langsung melaut naik kapal. Selain karena ada beberapa badan besar rambut cepak yang menghalangi titik kumpul kami, jadi kami geser-geser agak ke pojok dulu gitu ya. Kenapa harus Sama. selalu cepak ya? Iya, karena di situ dekat-dekat pos komandonya ternyata Oke, gitu ya. siap. Lalu ada beberapa juga yang sepertinya berseragam coklat juga. Kami duga itu adalah anggota dari kepolisian, mungkin bagian intelijen. Lalu juga ada
masyarakat yang mengaku petani tapi lebih nelayan maksud saya, Nelayan, tapi lebih ya. lebih sebagai preman gitu ya. Mm. Lalu kami geser. Nah, kami cek dulu ke masyarakat setempat dengan latar belakang kondisi atau profil. Ada yang pedagang toko kelontong, ada yang supplier sembako gitu ya, jual beras dan segala macam. Ada yang penyewa kapal, dan ada juga nelayan-nelayan tradisional yang mengandalkan jaring dan segala macam. Ada nelayan tambak gitu ya, ada nelayan Mm. tambak dan keramba di sana. Dan setelah kami diskusi bahwa yang kami dapatkan di situ memang ini ada pemasangan pagar ya laut yang begitu masif gitu. Bahkan ada iming-iming upah gitu ya. Lalu menggunakan alat berat dan jumlah pemasangan pagarnya itu ternyata enggak 1.000 2.000 bambunya banyak betul bambunya. Ditambah dengan material seperti jaring plastik, tali plastik, triplek HPL gitu ya yang ada putih-putihnya seperti meja warteg gitu ya. Dan itu setiap hari sampai kurang lebih 4 sampai 5 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Dan itu pasti Dan menggunakan biaya yang nggak sedikit ya. betul setelah kami hitung karena bambunya juga bukan bambu biasa, bambu cukup kualitas bagus dan semuanya sama kualitasnya, jumlahnya banyak, panjangnya bukan 3 meter 4 meter itu pas kami pastikan itu bisa di atas 6 meter lah, bisa sampai 8 meter itu. Atau kalau Lalu nggak ba- mungkin. bambu betung gitu ya, kalau istilah kita dulu Bambu ya. betul, betul. Dan itu tidak mungkin dipasang tangan kosong ya, itu nggak mungkin. Getok-getok pakai tangan kosong itu nggak mungkin. Karena pada saat kami melaut, kita coba cabut, itu nggak bisa. Gitu. Karena saya sendiri naik ke atas bambu itu dan coba kita goyang-goyang nggak Hmm. bisa. Gitu. Ikatannya pun kuat sekali. Nah, dari situ kita lihat bahwa gambaran pagar itu memang seperti dia mau mencoba mengamankan atau secure sebuah wilayah gitu ya. Ya. Jadi dibuatlah sebuah border batas untuk mensecure satu wilayah tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami lihat juga setelah kita melaut, kita lihat ternyata pagar itu bukan cuma pagar lurus seperti kereta api, jalur kereta api gitu ya, bukan. Di belakangnya itu ada kafling-kafling kotak-kotak, rapih dia buat. Nah, yang menarik adalah di belakangnya lagi itu adalah pantai reklamasi Pik 2. Hmm. Makanya jauh-jauh hari kami katakan, ini kalau ini Pik 2 berarti ini PSN. Tapi kami cek ini bukan PSN. Tapi kami bisa pastikan ini adalah bagian dari Pik 2 di mana operatornya adalah anak buahnya Aguan. Ya. Gitu. Nah, Berarti itu kami mungkin pastikan dari awal. berarti mungkin sebenarnya meskipun dia tidak masuk di alur atau peta PSN, akan tetapi dengan status PSN itu mereka memanfaatkan apa ya, aktivitas bisnis yang menguntungkan dengan melakukan ekspansi ya. Itu kan seperti seperti juga misalnya kalau ada pengusaha dapat sertifikat apa hak izin pengelolaan hutan gitu kan, biasanya kan gitu Yes, ya, dia mengekspansi yes. sendiri gitu. Kira-kira apakah Nah, sampai ke sana sebenarnya arahnya? nah, logikanya kalau kita pengalaman kita ya seperti kasus PIK 1 eh, dan juga Pantai Reklamasi yang kemudian melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah di KPK gitu ya. Waktu itu pembahasan Perda Reklamasi, Iya, iya. kita lihat ini metodenya sama. Jadi Hmm. dia couplingin dulu, dia booking dulu secara ilegal. Lalu dengan dalih bahwa ini sudah dikaplingin, sudah siap dibeli, sudah ada investornya, maka negara seolah-olah dibuat terpaksa untuk menyatakan itu sebagai satu wilayah, entah itu kawasan ekonomi khusus ke, kawasan industri ke, apapun dengan tajuk proyek strategis nasional. Jadi yang tadi Hmm. di awal dibilang bahwa dia melampaui hukum yang kaitannya dengan prosedur administrasi dan perizinan, prosedur investasi dan segala macamnya, itu betul sekali gitu. Jadi dia tanda kutip memaksa negara untuk mengikuti skema bisnisnya dia yang ilegal Hmm. itu. Jadi melegitimasi daripada ilegalitas bisnis yang dia lakukan. Nah, itu yang Atas, terjadi di ya, lapangan dan mereka itu. memanfaatkan kelemahan negara ya. Yes, ya bisa dibilang Hmm. kelemahan negara atau bahkan power negara juga untuk menjual dirinya kan begitu Iya, betul. kepada swasta dan oligarki ini. Tapi yang menarik adalah begini, orang-orang banyak yang tanya kemarin kan, dampaknya apa sih cuma dipagerin itu?
kan bisa tuh diterabas aja. Ternyata nggak bisa. Kita udah coba memaksa kapal kita itu yang berjalan menuju titik pagar karena kita udah jauh diusir, gitu ya, diintimidasi jauh. Itu baru sampai sekitar hampir 2 jam, 1 jam 50 menit sekian lah. Karena saya hitung kemarin itu. Setelah kita coba terabas, nggak bisa, Hmm. karena dia begitu kuat, begitu ketat diikat di bawah airnya itu diikat. Itu Yang pertama, kenapa yang kedua, nelayan itu akhirnya yang nggak bisa tadinya lewat harusnya ya? kita nggak bisa lewat. Dan dampak paling realnya itu kita coba lihat, karena kita nggak bawa alat-alat perikanan ya, kita coba lihat, kita tanya warga yang kita bawa ke perahu, kita tanya dampaknya apa sih? Yang lalu penyewa perahunya cuma bilang begini, rental perahunya kita bilang gini, harusnya kita cuma butuh 1 drum solar Ya, dan sewanya sekitar 1 juta lah, 1,1 juta, 1 juta gitu ya. Tapi karena kita harus keliling mutar. jauh, mutar, maka harganya jadi 3 jutaan. Dan itu dirasakan semua supplier kelontong, alat-alat dia dari toko kelontong, supplier sembako yang nyebrang ke pulau-pulau itu, dan itu dirasakan. Nah, Hmm. yang paling menyedihkan adalah lagi, Bung Adnan. Jadi di tengah-tengah wilayah laut yang sudah dikaplingkan itu ada tambak-tambak nelayan tradisional, ada keramba-keramba nelayan tradisional, dan Hmm. mereka nggak bisa lewat kecuali mereka jebur sambil berenang menuju kerambanya karena udah dipagerin itu. Ya, Nah, memang bayangkan, seakan-akan pembangunan ini untuk orang kaya ya. iya betul. Jadi dia udah bisa kaplingin tanpa izin, menyingkirkan masyarakat segala macam, bahkan melampaui prosedur-prosedur hukum. Cuma Oh, yang Bu, mengerikan begini, ya gimana? kemarin kita tanya, kan cuman nggak bisa lewat doang ini. Dia bilang, oh jangan salah Pak, ini nggak ada pelangnya, ini nggak ada lampunya. Kalau teman-teman yang nyari ikan malam, itu bisa nyangkut ke mesin, mesin rusak, kita terdampar di situ. Dan Hmm. bahkan kalau kita terjungkal, kita bisa ketusuk itu bambu-bambu dan kita bisa mati. Ya, ya, Jadi ya. sampai membahayakan nyawa karena nggak ada lampu, nggak ada pelang sama sekali dan itu gelap. Dan di titik itulah kami lihat bahwa, waduh, negara udah kalah nih. Dan di situ nelayan masyarakat juga pasti terganggu. Dan yang paling penting lagi, maka perekonomian di atas wilayah laut itu mati total itu. Hmm. Nggak ada ikan yang diambil, nggak ada transaksi di situ. Maka nggak akan ada pemanfaatan dari misalnya dia beli minyak untuk masak, beli apa segala macam. Mati betul perekonomian negara di situ. Makanya aku setuju kemarin ada usulan dari kawan-kawan bahwa ini bagaimana bisa mendorong dugaan tindak pidana perekonomian Ya. karena satu kawasan laut itu mati total akibat ada pagar gitu. Iya, dan mungkin juga bisa dilihat dari berbagai jenis tindak pidana ya yang berkaitan ya antara satu dengan yang lain gitu. Dan itu kenapa apakah mungkin sebenarnya Bung Ijul mereka berani memagari itu karena sudah dapat legalitas sertifikat? Karena kita tahu akhirnya Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN kan mengakui kalau sudah ada sertifikat HGB ke beberapa perusahaan yang kalau dicek lagi perusahaan-perusahaan itu juga beririsan dengan Agung Sedayu Group gitu ya, Aguan gitu, Pik 2 gitu ya. Nah, apakah Yes. legalitas Ya, ya, sertifikat itu yang ya. membuat akhirnya eh, pagar bambu itu apa di ditanamkan, ditancap dan melegalisir tindakan-tindakan mereka yang lain ya untuk mengembangkan wilayah itu sebagai tentu wilayah bisnis yang privat ya. Karena kita tahu kan itu akhirnya menjadi hak privat ya dari apa pengembang di sana yang keuntungannya tentu akan lebih banyak disedot oleh mereka-mereka yang mengendalikan ya wilayah itu gitu ya. Jadi negara seperti tidak hadir ya di sana. Apakah Ya, demikian, ya. Bung Icul, soal sertifikat ini Kalau yang akhirnya menjadi legitimasi? jadi bisa kita pastikan pada saat sekitar sebulan ya, 3 minggu sebulan sebelum kita melaut itu kita cek kanan kiri, termasuk ATR BTN, itu nggak ada informasi apapun terkait dengan sertifikasi. Oke, jadi Itu mereka makanya per tadi malam aplikasi Bumi itu mati, blackout dia, nggak bisa kita hmm, akses. Gitu. Nah, sekarang kita pakai regulasi yang berlaku. Di situ ada undang-undang macam-macam, ada undang-undang laut dan pesisir pantai segala macam. Pemanfaatan kawasan laut gitu ya. Sebelum terbitnya sertifikat, dia harus terbit dulu izin dan rekomendasi
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertanyaannya, barang itu ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian kok bisa-bisa terbit SHGB, itu adalah hal yang tidak mungkin. Hmm. Nah, kalau kami menduga, karena ini Prabowo sebagai presiden cukup marah, memberikan hati gitu ya, gitu dia sudah ngomong cabut proses gitu ya. Artinya di sini menteri-menteri ini udah semua udah kebakaran jenggot, mulai mengaku barang dagangannya, mulai Hmm. mengakui apa yang sudah dia jual, kan gitu ya. Makanya tadi saya katakan di lapangan itu nggak ada pelang. Silahkan oleh perusahaan. Ketika itu sudah dia punya sertifikat, dia pasang pelang. Jadi tadi para pejabat akhirnya mulai mengaku ya. Kalau kita lacak Yes, dari pengakuan itu kan karena sudah terbongkar sertifikatnya sudah. beredar di sosial media gitu ya. Kalau itu nggak terbongkar oleh netizen, oleh para aktivis, tentu kan mereka juga tetap akan keep kalau mereka nggak ngurusin sama sekali ya, atau dianggap pemagaran itu sebagai sesuatu yang ilegal tanpa justifikasi dokumen apapun dari negara begitu. Apakah Betul. begitu, Bang Ijel? Betul sekali. Jadi sebetulnya dari awal ketika Presiden Prabowo sudah mulai mengatakan bongkar, coba dicek di lapangan, itu akhirnya mulai terbongkar wajah-wajah aslinya, siapa yang sudah menjual apa mungkin gitu ya. Siapa yang sudah memberikan apa, masing-masing berdiri sendiri tanpa terkoordinasi dan membuktikan bahwa keseluruhannya itu harus dianggap sebagai ilegal, Hmm. harus dianggap sebagai palsu. Ya, Gitu. Nah, keburu dia kena reshuffle di Maret, udahlah mengakui saja. Nah, cuman yang mesti diperhatikan selanjutnya adalah ini sepertinya ada upaya delay. hmm. Delay untuk betul-betul bersikap tegas dan beresin semua karut-marut perizinan di atas laut. Ya, Gitu. Apa oke. itu? Yaitu misalnya bongkarnya simbolis dulu, jangan semuanya. Gitu ya. Nah, yang kami duga saat ini tuh sedang berproses untuk menyiapkan legitimasi terhadap kawasan-kawasan khusus tadi berbasis PSN, Proyek Strategis Nasional, ataupun kawasan ekonomi khusus, kawasan industri khusus gitu ya. Yang mana ini adalah tindak lanjut dari Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi perizinannya bisa nyusul ke belakang. Makanya kami Ya. tegaskan kepada Presiden Prabowo, kita tegaskan juga kepada DPR RI, jangan sampai negara kalah didahului oleh oligarki seperti ini. Bahaya. Ini kaitannya dengan kedaulatan negara, ini bahaya gitu. Ya, tapi itu kan sudah jadi pola umum ya, Bang Ijul ya. Ya, Karena ya. misalnya kita juga baru mendengar kemarin anggota DPR itu begitu sangat bekerja keras, bergadang gitu ya, untuk sampai bisa merevisi Undang-Undang Minerba. Nah, itu kan Ya, sebenarnya betul. bagian dari apa cara untuk melegitimasi juga pemberian Ya, konsesi tambang kepada ormas dan bahkan sekarang nambah perguruan tinggi kampus. gitu ya atau kampus gitu. Dulu kan digugat oleh Ya, ya, teman-teman tuh karena cuma ya, ya, kepres, ya betul. dasar hukumnya nggak ada. Nah, sekarang disediakan gitu. Betul. Nah, kita khawatir Betul. bukan menyelesaikan Yes. problem lemahnya negara berhadapan dengan pengusaha, tapi justru memoles hal-hal yang cacat untuk kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang sah gitu ya. Nah, itu kan yang Yes. yang Ya. berbahaya hari ini. Nah, itu yang memang terjadi, pola-pola yang terjadi akibat prinsip ease of doing business berbasis Omnibus Law Cipta Kerja, lalu penetapan kawasan proyek strategis nasional, apakah itu kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan segala macamnya. Jadi, bagaimana bisa eksploitasi, investasi itu mendahului proses administrasi dan perizinannya. Hmm. Jadi hukumnya dianggap tidak ada, yang penting uangnya dulu yang ada di depan. Nah, Ya, ini yang sebetulnya berbahaya karena tentunya untuk masalah-masalah atau risiko-risiko yang mungkin terjadi itu tidak akan bisa dimitigasi. Itu, dan yang paling sering adalah ketika di sana ada masyarakat yang terdampak hak asasi manusianya, kan begitu? ya. Oke, siap. Bung Ijul, terima kasih untuk apa ya, untuk insight-nya, untuk investigasinya. Jadi informasi tadi menarik buat sahabat integritas dengarkan karena ada
versi yang langsung kita dengarkan dari teman-teman yang mengunjungi langsung juga lokasinya. Jadi kita juga terbantu untuk bisa membayangkan seperti apa sebenarnya situasi yang terjadi di sana. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Bung Julius Ibrani atau Bang Ijul. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.